Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Paul Zhang. Terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Siap-siap para lektor, Ibu Sarma, Pak Apeng, Mbak Naomi, juga Bapak Mulia. Ya, kita akan berdoa dulu. Bu Santi Sibajuntak yang akan berdoa. Silakan Bu Santi. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Pastor Paul Zhang yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Dan berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kami diberkati, dipulihkan, dan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Mbak Bu Santi. Kita akan mendengarkan dulu pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 6 ayat 1 sampai 81. Nanti Ibu Sarma 1 Tawarikh 6 ayat 1 sampai 30 itu Ibu Sarma, dan Bapak Apeng ayat 31 sampai 53. Mbak Naomi ayat 54 sampai 81. Dan Ibrani 4 ayat 1 sampai 16 nanti Bapak Mulia. Silakan Ibu Sarma dulu ya. Sebentar. Ya, Bu Sarma silakan di unmute. Baik, shalom Ibu. Shalom. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 6 ayat 1 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas. Pinehas memperanakan Abisua. Abisua memperanakan Buki. Buki memperanakan Uzi. Uzi memperanakan Jerahia. Jerahia memperanakan Merayot. Merayot memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Jadok. Jadok memperanakan Ahimas. Ahimas memperanakan Ajaria. Ajaria memperanakan Yohanan. Yohanan memperanakan Ajaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Ajaria memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Jadok. Jadok memperanakan Salum. Salum memperanakan Hilkia. Hilkia memperanakan Ajaria. Ajaria memperanakan Seraya. Seraya memperanakan Yojadak. Yojadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni, dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yijar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Dari para Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoa, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zera, dan anak orang ini ialah Yeatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebyasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot,
dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Yofai, dan anak orang ini ialah Nahat, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza, dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya. Silakan Pak Afen. Ya, saya teruskan. Inilah orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan. Sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yaitu kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toa, bin Zuf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Asaria, bin Evanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yizar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekiah, bin Simea, bin Mikael, bin Baesaya, bin Malkia, bin Etai, bin Zerahaya, bin Etan, bin Sima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi bin Maluk, bin Hasabia, bin Amasya, bin Hilkia, bin Amsi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, Merari, bin Lewi. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci, yaitu rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Seraya, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Ya. Silakan Mbak Naomi. Baik, saya lanjutkan. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikannya Hebron, kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ason dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Amelet dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka, dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan
undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson, menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asher, dan dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai dengan mereka. Kepada mereka diberikan Sichem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunung Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu, Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Ashitarot dengan tanah-tanah penggembalaannya dari suku Isakar, Kades dengan tanah-tanah penggembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Asher, Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Naftali, Kades yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan diberikan dari suku Ruben, Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kademot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan dari suku Gad, Ramot di Gelad dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Heshibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Demikian. Ya, saya lanjutkan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak termasuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman
dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan, mempertimbangkan, dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Demikian. Terima kasih para lektor, Pak Mulia, Bu Sarma, Pak Apeng, dan Mbak Daomi. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Suku Lewi dan para imam yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paul Zhang. Silakan, Pastor. Atau kita karena ada gangguan di wifi. Kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu ya. Ya, kita akan berdoa untuk Yayasan Damaris, Damar Kasih, Galau Ruah, Dr. Medsos, Embun Pagi, Hagios Internasional, dan tenda-tenda persinggahan. Nanti Ibu Erida yang akan berdoa. Sebentar. Bu Erida di unmute. Ya, silakan Bu Erida. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu serta tuntunan-Mu, sehingga sampai saat ini yayasan-yayasan yang sudah didirikan dapat berjalan terus. Tuhan, Engkau memberkati Yayasan Damaris, Yayasan Damar Kasih. Biarlah Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan sehingga semakin banyak orang yang bisa diberi makan, makin banyak orang yang dapat ditolong ya Tuhan. Cukupkan segala dana dan kebutuhan, bahkan Engkau terus memperlengkapi hamba-hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, sehingga pemberitaan Injil, berita kabar baik dapat disampaikan kepada jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang semakin bisa dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada para lawyer, penasihat hukum, sehingga banyak orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan dapat ditolong. Makin banyak orang-orang yang
tertindas dapat ditolong Tuhan. Engkau juga memberkati para dokter yang melayani. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, walaupun lewat media sosial, banyak orang-orang yang mengalami kesehatan yang terganggu dapat ditolong. Tuhan, Engkau mencukupkan juga Tuhan, dana dan kebutuhan, sehingga makin banyak jiwa-jiwa orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat ditolong. Engkau memberkati Yayasan Embun Pagi, Engkau memberikan kekuatan kepada hamba-hambamu Tuhan, sehingga makin banyak orang-orang yang dapat bersehati melayani di Embun Pagi, banyak orang-orang yang berkekurangan juga dapat ditolong. Kami percayakan juga Hagios Internasional, Engkau mengurapi hamba-hambamu yang melayani, berita sukacita dapat disampaikan Tuhan. Seluruh dunia dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat kebutuhan pengadaan tenda-tenda persinggahan, banyak orang-orang juga Tuhan yang membutuhkan tempat tinggal mereka dapat ditolong. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-hambamu sehingga mereka dapat melayani jiwa-jiwa yang berkekurangan ini, yang belum mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan tempat mereka untuk berteduh. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini, yayasan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Erida. Kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga yang tercerai-berai, lawatan Tuhan di Indonesia. Kita berdoa untuk Bapak Muhammad KC, Pak Alvin Lim, Pak Rudi Simamora, Pak Gracia Pelo, Pak Yusuf Manebulu, dan Pak Apolinaris Darmawan. Nanti Ibu Linda yang akan berdoa. Silakan, Bu Linda. Terima kasih Bu Cinta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau membawa keluarga-keluarga yang tercerai-berai, apapun itu masalahnya, Engkau tahu Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau pulihkan keluarga-keluarga yang tercerai-berai ini. Begitu juga Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan di Indonesia. Tuhan, lawat kami dengan kasih-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, Bapak Muhammad KC, Alvin Lim, Pak Rudi Simamora, Pak Gracio Pelo, Pak Yusuf Manubulu, dan Pak Apolinaris Darmawan. Tuhan, kami mau serahkan saudara-saudara kami ini, Tuhan yang berkati dan pulihkan, lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu doa ini kami sampaikan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu Linda. Kita akan berdoa untuk pemerintah Indonesia. Nanti Ibu Rohana yang akan berdoa. Silakan Bu Rohana. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih karena Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami berdoa Bapa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, dari yang tertinggi, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil rakyat, gubernur, wali kota, para bupati, para camat, para lurah, sampai RT RW. Kiranya Tuhan, Engkau memampukan mereka, seperti Tuhan mampukan mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat, bijaksanaan, dan penuh tanggung jawab. Dan biarlah setiap keputusan yang diambil adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini. Tuhan Yesus, biarlah mereka dimampukan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini. Untuk masalah ekonomi, masalah sosial, hukum, Tuhan biarlah ada keadilan hukum di Indonesia ini Tuhan. Biar ada reformasi hukum Tuhan. Kami juga berdoa biar pemerintahan Indonesia ini Tuhan boleh dengan tegas memberantas mafia-mafia, korupsi, dan juga radikalisme yang membahayakan bangsa ini. Tuhan Yesus berikan kekuatan
Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan berdoa buat TNI Polri, biarlah TNI Polri juga boleh diberkati di jamaah Tuhan di dalam menjaga keamanan bangsa ini sesuai Pancasila. Tuhan Yesus, sekolah pelindung dan penjaga bangsa kami. Tuhan lindungi bangsa kami dari segala yang jahat, dari segala malapetaka, dari segala pertikaian, dan juga Tuhan lindungi luputkan bangsa kami dari niat-niat sekelompok orang yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Tuhan, Engkau Tuhan Yesus melindungi bangsa kami dari segala perpecahan, persatuan bangsa ini. Kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu juga untuk tahun depan yang akan pemilihan presiden dan wakil presiden, kiranya Tuhan menolong bangsa kami ini Tuhan, supaya Tuhan semuanya berjalan dengan lancar dan Tuhan berikan pemimpin yang terbaik buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor kita, Yosef Paulus Zhang. Silakan, Pastor. Oke, nah akhirnya bisa ya. Haleluya, kita tadi membaca tentang Lewi ya, tentang bagian dari orang Lewi, saudara ya. Suara saya terdengar nggak ya? Dengar, Pastor. Bagus, Pak. Bagus ya. Oke, dan ini kita dengar tentang orang Lewi dan para imam yang melayani di bait suci, saudara ya. Saudara, kalau kemarin kita belajar tentang hak kesulungan, ya, bagaimana kita memperoleh berkat, ada berkat di dalam semua pekerjaan kita, itu berkat melimpah, saudara ya. Tapi orang-orang yang mengabaikan kesulungan dengan hidup dengan hawa nafsunya, walaupun dia melayani, tapi kelihatannya melayani, tapi dia ada hawa nafsunya, ada motif-motif yang didorong oleh hawa nafsunya dia, saudara ya. Nah, ini hari ini kalau orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, akhirnya akan jadi pecundang, saudara, di akhir-akhir hidupnya, saudara ya. Orang yang hidupnya dengan penuh cinta, dia menguasai diri, dan dia mengontrol hidupnya sepenuhnya, maka dia akan memperoleh pialanya, yaitu hak kesulungan itu, saudara. Privilege, ya. Hak kesulungan itu sebuah privilege, ya. Nah, orang-orang yang kehilangan hak kesulungannya akan tersingkir dari kehidupan, ya. Hari ini kita belajar Lewi, saudara ya. Bagaimana orang-orang Lewi ini, ya, dia mendapatkan juga privilege. Nah, walaupun berbeda dengan hak kesulungan, tetapi ada satu privilege untuk berdiri di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Orang-orang Lewi ini adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani dalam jemaat, ya, untuk melayani Tuhan, menjadi perantara bagi jemaat dengan Tuhan. Bagaimana mempersiapkan ibadah, mereka mempersiapkan penyembahan kepada Tuhan dalam ritualnya zaman itu ya, ritualnya ya. Tapi bagaimana dengan zaman sekarang orang-orang Lewi ini? Orang-orang Lewi ini adalah kita semuanya yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang melayani jemaat, saudara. Ya, orang-orang yang melayani jemaat secara sepenuh waktu,
Ya, nah inilah orang-orang Lewi dan para imam. Nah, siapakah para imam, saudara? Para imam di zaman Perjanjian Baru ini adalah orang-orang yang menjadi pendoa-pendoa, ya, pendoa syafaat. Saya tidak berkata bahwa pendoa syafaat ini adalah profesi atau jenis pelayanan, bukan ya. Tapi para imam ini yang menjadi perantara, saudara. Dia mendoakan orang-orang seperti Anda dan saya hari ini. Tiap pagi kita berdoa syafaat, ya, bergantian. Itulah para imam, saudara. Tetapi masalahnya ada orang-orang yang menjadikan ini profesi. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan profesi pendoa syafaat. Tapi yang salah adalah dengan alasan dia talentanya hanya pendoa syafaat, maka dia tidak memberitakan Injil. Itu yang salah, saudara. Alasannya dia pendoa syafaat, maka dia tidak berdiakonia. Oh, karunia saya kan beda-beda. Kita punya karunia beda-beda. Saya ini pendoa syafaat. Ya, dia bilang begitu ya, saudara ya. Dia punya banyak alasan ya, pokoknya untuk menghindari pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara ya. Untuk menghindari apa yang menjadi seharusnya dilakukan, yaitu sebagai pemberita Injil, ya, marturia dan diakonia. Alasannya panggilannya dia adalah doa syafaat, saudara ya. Intinya apa, saudara ya? Intinya adalah pokoknya dia itu ingin menghindar, gitu ya. Nah, itulah masalahnya. Tapi kita nggak bicara ke sana ya. Dulu pernah kita udah berkali-kali bicarakan masalah ini. Tetapi bagaimana kita menjadi seorang Lewi dan menjadi seorang imam? Bagaimana, saudara? Supaya kita benar jadi Lewi dan imam sehingga kita memperoleh privilege itu tadi ya. Karena kalau Anda lihat ya, betapa beruntungnya orang Lewi ini ya, ketika orang Israel murtad, orang-orang Lewi ini tetap eksis, saudara. Ya, dulu orang-orang berdebat ya. Zaman sekarang sudah nggak ada orang Lewi. Oh, ada, saudara ya. Orang Lewi ini ada di tiap suku Israel, saudara. Mereka tinggal di tiap-tiap suku Israel, di tiap-tiap wilayah Israel. Baik orang Israel Samaria maupun Israel Yehuda, saudara. Nah, termasuk ketika negara Israel pecah ya, kerajaan itu pecah jadi dua, tetap ada ya. Bahkan sampai hari ini orang-orang Lewi itu masih ada, saudara. Ya, kalau Anda salah satunya kalau Anda lihat ya, ada orang namanya Kohen belakang itu ya, ada Kohennya itu. Nah, itulah orang Lewi itu, saudara, keturunan Lewi biasanya. Ya, ya ada Kohen belakang itu nama Kohen. Itu dikata kahin ya, Kohen itu kahin. Orang yang dikhususkan gitu ya. Itu adalah orang Lewi, saudara. Jadi luar biasa sekali Tuhan memeliharakan ini ya, orang-orang yang Lewi ini. Nah, tetapi di dalam kekristenan orang Lewi ini melambangkan orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu, saudara. Orang-orang Lewi ini, sehingga para pelayan Tuhan sepenuh waktu ini mendapat bagian dari persembahan jemaat. Ya, jadi saya kan pelayan Tuhan sepenuh waktu. Makanya kehidupan kita ya, mengajar firman Tuhan dari mengajar itu, saudara ya, dari mengajar dari makanya kita bikin kelas evangelis, apologetik dan sebagainya seterusnya itu ya. Nah, tetapi pelayan Tuhan sepenuh waktu ini ya adalah pelayan. Dia melayani firman, dia melayani, ada yang jadi pemusik di gereja ya. Nah, ada yang menjadi dia songwriter atau dia arranger itu ya, dia juga hidup dari sana, ya, dia hidup dari musiknya dia. Makanya Anda itu kalau lagi jangan suka ngebajak, kalau pakai ini CD-nya kalau perlu, saudara ya, jangan apa-apa dikit-dikit Anda mau cari gratisan, karena hidupnya itu dari situlah, ya. Mereka memang hidup dari sana, melayani Tuhan, mereka bisa produktif dari situ. Tapi yang kurang ajar akhirnya, saudara, yang kurang ajar ini lagi, lagunya nggak boleh dipakai, saudara. Itu sama-sama dua-duanya nggak benar. Yang satunya maunya gratisan jemaatnya, yang satunya memang kamu kalau nyanyi lagunya belum bayar. Aduh, nah, itu repot, saudara ya. Memang ada beberapa hal yang kurang pas. Tetapi ini saya lagi cerita saja ya, yang seharusnya saja kita cerita seharusnya. Nah, itulah jadi orang-orang Lewi, saudara, yaitu para pelayan-pelayan Tuhan sepenuh waktu yang mendapat hak dari bagian sedekah itu diakonia Anda. Ya, kalau perpuluhan, kolekte,
itu adalah untuk fakir miskin dan termasuk untuk biaya hamba Tuhan itu, saudara. Ya, sebetulnya untuk itu sebetulnya. Jadi bukan buat hamba Tuhan semua, atau hamba Tuhan nggak dikasih sama sekali, ya juga tidak, saudara ya. Karena orang yang jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Nah, sama seperti itu, saudara. Artinya pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini Anda harus juga menjaga, ya saudara ya. Juga jaga dong, jaga, jangan Anda nonton Cak Lontong bayar, Anda dengar khotbah nggak bayar, nggak boleh juga, saudara ya, nggak fair juga, seperti itu. Nah, kemudian orang-orang Lewi ini seringkali, saudara, orang-orang Lewi ini kalau Anda melihat di dalam cerita di dalam kisah orang Samaria yang murah hati, orang-orang Lewi ini ya juga disebutkan sebagai peran antagonis yang nggak peduli dengan orang Yahudi yang digebukin itu, saudara ya. Artinya apa? Karena dia lagi buru-buru mau pergi ke bait suci, maka dia nggak urusan dengan mengasihi sesama, karena itu kerjaannya dia. Ya. Kalau ada orang Yahudi digebukin, lalu orang Lewi buru-buru, dia nggak bisa ngurus, sudahlah. Kenapa? Kalau dia sentuh, maka dia akan jadi najis, dia kudu balik lagi ke rumah, saudara. Kan bisa seperti itu. Para imam juga seperti itu kan. Makanya dia apa? Dia nggak peduli dengan orang ini karena dia punya kewajiban yang lain. Tetapi apapun itu, saudara. Nah, ini menjadi masalah bagi orang-orang Lewi ya, bagi kita melayani Tuhan, tetapi kita tidak peduli dengan apa yang namanya mengasihi sesama. Badan kita melayani Tuhan, tetapi kita tidak peduli dengan praktek mencintai sesama. Ya, kita ngejar ritualnya. Maksudnya orang Lewi, saya ini pelayan Tuhan full timer, hamba Tuhan full timer. Lalu Anda lupa, Anda melayani pekerjaan gereja di dalam aktivitas gereja, tapi Anda lupa kalau Anda adalah seorang pengikut Kristus yang seharusnya mengutamakan cinta kasih daripada pekerjaan. Ya, daripada pekerjaan Tuhan itu sendiri, saudara. Nah, itu repotnya di situ. Banyak hamba-hamba Tuhan, dia sangat profesional di dalam mengelola gerejanya, tetapi dia meninggalkan cinta kasih kepada orang-orang yang seharusnya layak untuk memperolehnya. Dulu saya sering cerita ya, bagaimana hamba Tuhan itu membentak orang yang minta-minta ngemis-ngemis itu ya, bentak sama dia ya di fabriknya. Jangan, saudara ya. Bapak, saya bukan orang Lewi, Pak, saya jemaat biasa. Oh, ini buat kita semua, saudara ya. Tetapi kita lagi cerita, ini ada pelayan-pelayan Tuhan sepenuh waktu. Yang dia melayani Tuhan sepenuh waktu, beda dari melayani Tuhan. Tetapi saking dia pelayan Tuhan sepenuh waktu, dia lupa bahwa dia adalah pengikut Kristus. Nah, itu, saudara ya. Dia lupa bahwa dia adalah pengikut Kristus. Sehingga dia tidak melaksanakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam hidup dia, saudara. Tapi dia sibuk dengan pelayanannya. Ya, dia sibuk dengan kelewiannya. Dia full time. Dia rasanya hidupnya di gereja. Saudara tahu nggak ketika saya hidup di gereja, ya para Lewi ini, para full timer ini, waduh, brengsek, saudara. Kenapa, saudara? Sebagian besar dari para full timer di gereja, dia mau kerja sekuler kagak laku, ya, karena dia nggak bisa kerja, lalu dia kerjanya di gereja. Nah, kerja di gereja karena tidak ada orang mau kerja di gereja, ya, dan dia kerja di gereja, ya, jadi apa? Dia pelaku, saudara ya. Pelaku, kamu yang butuh saya kok. Coba Anda lihat administrasi di gereja, lausinya minta ampun, saudara. Jarang administrasi gereja itu cepat sekali ya. Aduh, 11-12 sampai pegawai negeri, saudara. Ya, administrasi di gereja itu kacau sekali ya. Nah, tapi kemana saudara ya, intrik di gereja itu, intrik itu tinggi sekali. Kenapa? Karena mereka mengharapkan donasi, saudara. Itu juga sama ya dengan para YouTuber sepenuh waktu. Nah, sama tuh, saudara. Itulah orang-orang Lewi itu, YouTuber sepenuh waktu. Akhirnya dia merupakan cinta
ya dia ubur untuk donasi, dia pasang sana pasang sini, ya kan, pasang gaya sana sini, dan dia lupa dia sikut-sikutan. Itu sama orang-orang yang sepenuh hati hidupnya untuk firman Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan itulah Lewi, saudara. Oke, itulah Lewi. Nah, itulah menjadi masalah. Itulah yang menjadi masalah, saudara. Nah, ya. Ya, itulah para imam dan Lewi yang saudara ya akhirnya menyalahgunakan kedudukannya dia. Ya, kita punya teladan. Kita punya teladan yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita tentang bagaimana dia menjadi imam. Ya, bagaimana dia menjadi imam besar yang merasakan segala penderitaan kita, saudara. Artinya dia melakukan pekerjaan keimaman itu bukan karena jabatan, tetapi karena sebuah cinta. Nah, kalau Anda sekarang ini menjadi seorang Lewi, apakah Anda melakukan pekerjaan kelewian atau keimaman Anda ini dengan cinta, atau karena Anda mengharapkan upah? Itulah masalahnya, saudara. Anda tinggalkan orang-orang Lewi-Lewi yang bekerja karena upah, saudara. Karena para Lewi yang bekerja karena upah, dia mungkin terlihat profesional, dia mungkin terlihat baik. Tetapi Anda kan hidup bersama dengan Lewi-Lewi ini yang tidak ada cinta, nggak ada perasaan, saudara. Anda kan punya teladan yang tidak baik. Anda kan diwakili, karena para Lewi ini kan mewakili. Anda akan diwakili imanmu, ya, semua permohonan doamu diwakili oleh Lewi ini, yang sebenarnya Lewi ini hanya mengharapkan upah. Padahal upah itu adalah bagian dari apa yang dikerjakan oleh Lewi ini kepada Tuhan. Tetapi Lewi-Lewi yang hidupnya menyerahkan kepada Tuhan, ya, itulah orang-orang Lewi atau imam-imam yang dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, yang bahkan dengan upah yang sedikit, ya, tapi jangan mentang-mentang karena orang para Lewi ini mau diupah sedikit lalu Anda ngupahin sedikit. Nah, itu juga kadang-kadang kurang ajar, saudara. Jemaat ini juga kadang-kadang kurang ajar. Mentang-mentang siapa dulu ya di Damaris dulu pernah ya, dia pelayanan ke sini, terus gara-gara dia pelayanan kita mau peras tenaga dia, kita nggak bayar, saudara. Kalau bisa gratisan. Oh, nggak boleh, saudara ya. Nah, di Damaris ini walaupun Anda pelayanan, Anda Lewi, tetap kita kasih yang layak, saudara. Tetap kasih yang layak, saudara. Mentang-mentang dia pelayanan kita gratisan terus. Kecuali orang yang nolak ya. Kalau orang yang nolak kan ya kita gimana namanya nolak. Tapi kalau sebisa mungkin apa yang sudah dilakukan kita berikan jerih payah itu, ya saudara ya. Sebisa mungkin kita memberikan, kecuali orang yang nolak. Ada ya yang kita mau ngasih, orang yang nolak banyak, saudara ya. Karena memang buat dia, ini pelayanan saya, dan ini pengabdian saya kepada Tuhan melalui komunitas ini. Nah, ada saudara yang seperti itu. Tetapi ada orang yang memang hidup, karena kita minta, sengaja kita minta untuk melayani. Nah, itu beda lagi, saudara ya. Wah, itu kita nggak pernah gratisan, saudara yang begitu, saudara ya. Kita sebisa mungkin nggak gratisan juga. Nah, itulah yang kemudian mendapat bagian dari kita. Bahkan pada diaken Damaris itu, ya, mereka mendapat bagian, saudara ya, sekalipun ya tetap lebih sedikit. Tetapi kalau dihitung itu tetap layak, saudara. Tetap layak, saudara ya. Bahkan ada beberapa yang kita modalin, saudara ya, ada beberapa yang kita ragati. Ya, walaupun ya tidak semuanya itu tadi para Lewi ini tidak semuanya bermental baik. Terakhir, saudara ya, bagaimana para Lewi ini harus menjadi teladan dalam hidupnya, saudara ya, karena orang nonton ya. Nah, ini masalahnya, saudara, amatin. Para Lewi ini datang kepada mezbah
korban bakaran. Bukan panggung pertunjukan. Nah, itu saudara. Yesus itu datang kepada mezbah. Bukan sebagai artis, selebritis, disalib jadi selebritis, saudara. Memang enak jadi salib, saudara. Yesus itu datang bukan sebagai selebritis, saudara, yang ditepuk tanganin. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan untuk saya. Sebetulnya kan begitu kan, kalau kita lagi puji-pujian, oke, tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. Sebetulnya kan lagi minta ditepuk tanganin buat dia, bukan buat Tuhan, saudara. Saya kalau udah tepuk tangan tuh artinya kan bunga, saudara. Ini bukan buat Tuhan, buat dia, harus jujur. Itu, saudara ya. Kita ini orang-orang Lewi datang sebagai orang-orang yang mempersembahkan korban, yaitu dagingnya kita sendiri. Kita bukan selebritis. Anda ingat-ingat itu, kita punya teladan imam besar, Yesus Kristus, ya, yang mati disalib, membawa korban bakaran, yaitu dirinya sendiri. Kita bukan datang ke sebuah panggung pertunjukan dengan cahaya yang terang benderang menyinari kita. Kita menjadi senter dari lampu itu, saudara. Kita bukan selebritis, ingat-ingat. Kita ini hamba Tuhan. Makanya orang-orang Lewi ini adalah orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, membawa korban bakaran, puji-pujian, ya, yaitu dirinya sendiri dibawa sebagai korban bakaran. Supaya jemaat yang dilayani ini mendapat berkat dari dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Yaitu apa dagingnya, yaitu apa egonya, yaitu apa kesombongannya, dibawa sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Itu saudara yang penting. Anda yang ingin jadi Lewi, ya, yang paling penting adalah korban bakaran itu, saudara. Nah, Anda mau duitnya, Anda mau persembahan kasihnya, tapi Anda tidak mau korban bakarannya, ya repot, saudara. Akhirnya hidupmu dalam sebuah panggung sandiwara pertunjukan. Kamu jadi selebritisnya, kamu menjadi aktor-aktornya. Nah, itu masalahnya. Nah, kiranya dalam komunitas kita, siapapun Anda yang melayani Tuhan, baik itu sepenuh waktu maupun tidak, mau Anda yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan setiap hari, di dalam komunitas ini, biarlah dia menjadi Lewi, saudara, yang membawa korban bakaran itu dirinya sendiri, sebagai korban bakaran, ya, dan bukan menjadi panggung pertunjukan. Ya, tapi biasanya di sini yang jadi selebritis pada nggak mempan, saudara ya. Orang-orang yang mau jadi selebritis, yang mau jadi pusat perhatian, biasanya akhirnya mental ya, saudara ya. Tapi orang-orang yang rendah hati, yang terus sudahlah kita difitnah, dihina, kita mungkin disalahpahami, ya akhirnya eksis, saudara ya. Karena ya gimana, kita ini hanya domba sembelihan, ya kan? Itulah Lewi, saudara. Ya, itulah para imam. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.